harapannya ingin segera tatap muka, tetapi desainnya yang bagus gitu. Karena kalau tidak tatap muka tidak efektif. Sudah kangen sekolah ya Pak Dodi ya? Udah kangen. Kangen sekolah tuh kangen yang lain nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada Kang Dudi Kurniadi. Assalamualaikum Kang. Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wajahnya makin cerah aja Kang Dudi nih. Baik, sebelumnya saya kenalin dulu nih, Kang Dudi ini adalah Dudi Kurniadi ya, Ketua MGBK ya, Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling. Sekarang ngajarnya di mana, Kang? Ngajar di SMA Negeri 4. SMA 4 Karawang. Ya, SMA Karawang. Oke, nah kenapa saya ngundang Kang Dudi sebagai Ketua MGBK gitu ya? Karena sebagaimana kita tahu bahwa ini situasi pandemi nggak jelas nih Pak Dodi ya. Kita sampai kapan mau berakhir, yang perlu kita perhatikan adalah di sini salah satu dampak yang memang terasa, salah satunya adalah dampak ke pendidikan. Ekonomi sudah pastilah, kesehatan sudah pasti. Ini yang paling parah sekarang adalah dampak pendidikan. Ini yang menurut saya wajah buruk pendidikan Indonesia ini terjadi di 2020 sampai dengan sekarang. Yang entah sampai kapan ya kita nggak tahu ya, apakah mudah-mudahan di 2021 sudah bisa pulih dan dilakukan tatap muka atau bagaimana. Nah, kenapa ini kita angkat? Karena ini berhubungan juga dengan KPU, Pak Dudi. Jadi KPU ini kan salah satu kegiatan kita melakukan edukasi politik ya. Sasaran kita adalah sekolah-sekolah, kampus-kampus. Ini hampir kita mau kunjungan ke sekolah, siswanya nggak ada. Mau kunjungan ke kampus pun siswanya nggak ada. Jadi ini harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak, termasuk salah satunya kita mengangkat tema ini, bagaimana pengaruh pendidikan online gitu ya, atau virtual di situasi pandemi ini terhadap kualitas pendidikan Indonesia. Oke, yang pertama mungkin saya ingin nanya gini Kang Dudi. Sebetulnya seperti apa format pembelajaran atau kurikulum materi pembelajaran di situasi pandemi seperti ini? Bagaimana Kang? Baik, terima kasih Kang Iqmal atas pertanyaannya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk undangan hari ini ya. Pertanyaan Kang Iqmal, bagaimana sih kurikulum di masa pandemi COVID-19 ini? Di mana sekolah menyesuaikan dengan rambu-rambu atau instruksi dari Pak Menteri Pendidikan, Pak Nadiem Makarim, bagaimana kurikulum pendidikan pada saat pandemi memberikan atau melayani siswa secara menyenangkan, menarik, kemudian mudah dipahami. Nah, kurikulum yang dibuat didesain sebaik mungkin oleh sekolah dengan tentunya metode pembelajaran yang berbeda dibandingkan dengan sebelum COVID ya, atau secara tatap muka. Berbedanya seperti apa Pak Dudi? Berbedanya yaitu adalah dengan menggunakan beberapa fasilitas pembelajaran seperti Google Classroom, Edmodo, Schoology. Jadi pakai aplikasi ya, aplikasi tambahan ya. Nah, kemudian gini, oke itu saya paham ya, ada metode yang baru ya, metode baru di sekolah virtual seperti ini. Tentu berbagai sekolah punya aplikasi yang menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Nah, maksud saya begini, apakah kurikulumnya gitu ya, kurikulumnya itu sama persis seperti sekolah tatap muka atau ada penyesuaian? Contoh misalnya gini, kita kan tahu ya pelajaran, seingat saya dulu waktu sekolah, pelajaran kita ini banyak banget di Indonesia ya, banyak banget. Dengan materi yang padat lah, materi yang padat. Nah, apakah dengan sekolah yang tadi disampaikan Pak Dudi ada penyesuaian menggunakan aplikasi ini, ada penyederhanaan kurikulum atau seperti apa? Jawabannya jujur ya. Jujur aja nggak apa-apa. Jujur aja biar masyarakat tahu lah. Masyarakat tahu. Ya, jadi sebenarnya di pendidikan itu tidak ada penyederhanaan.
Nggak ada secara penyederhanaan kurikulum. ya? Ya, tidak ada penyederhanaan. Setahu saya ya. Jadi kurikulumnya plek, ya Nempel, misalkan persis. Ya, bahasa Indonesia, yang harus dicapai sekian sekian sekian, PKN sekian sekian, bahasa Inggris dan sekian sekian. Bobot materi sekian, ya. Jadi, sebenarnya sama, namun, metode saja yang berbeda. Metode berbeda, materi Ya. sama, target sama. Nah Ini itu. luar biasa ya. Pantesan Pak Luar Rudi, biasa. saya yang repot tuh anak saya yang ngerjain tugas gitu, yang repot tuh orang tuanya. Karena emang sekolahnya sama tiap hari nih, masalahnya gitu. Sekolah sama tiap hari, Ya, masuknya sama, pulangnya sama gitu kan. Tugasnya hampir sama. tugasnya sama. Ini sebetulnya gini masalahnya. Jujur ya, waktu kita sekolah itu kegiatan tatap muka lah di luar apa sebelum kita pandemi dan juga mungkin dirasakan oleh adik-adik siswa kita. Ketika sekolah tatap muka pun gitu ya, Ya, banyak pembelajaran yang saya rasa kurang efektif ya, kita harus fair lah, harus fair. Saya katakan kenapa saya juga pernah jadi siswa, saya pernah jadi guru juga Pak Dodi, di salah satu iya, SMK, saya pun pernah jadi dosen di salah satu perguruan tinggi, jadi agak sedikit paham lah bagaimana model pendidikan di Indonesia saat ini gitu. Nah, betul. ketika tatap muka pun banyak, kegiatan-kegiatan yang kurang efektif, tugas-tugas yang membebankan, ini bagaimana dengan, apa namanya, anak-anak yang mengerjakan secara online, kira-kira efektif nggak sih sebetulnya pembelajarannya? Ya, kalau ditanya efektif tidak efektif, memang ada sisi negatif dan positif, ada efektif Ya, dan tidak efektifnya. Namun jika dibandingkan dengan tatap muka, eee, tidak, begitu efektif ya, tidak, jauh lah. Artinya kan, pendidikan itu, harus hati ketemu hati, muka ketemu iya. muka ya, wajahnya kelihatan gitu ya. Walaupun virtual masih bisa lihat mukanya ya, Ya, masih lihat muka tetapi tapi nggak bisa lihat hatinya, kaki Pak Dodi. ah, tidak bisa menyentuh gitu ya, Iya, jabat tangan heeh, gitu saya. gitu. Karena kan Jadi, seninya guru masuk kelas tuh kedengaran suara sepatunya gitu ya. ya kedengaran suara sepatunya, gerak-geriknya, Iya, bahasa tubuhnya. Jadi, kalau dibilang tidak efektif ya kurang kurang efektif barangkali ya, secara daring ini gitu ya. mhm, iya. Di antaranya pemahaman siswa, kemudian kehadiran siswa, tugas tepat waktu, dan kalau dalam segi konseling, Hmm, eee, siswa, tidak bisa diketahui, apa namanya, keadaan psikologinya. iya Mungkin iya, saja di rumah ada, ada masalah, masalah gitu kemudian ya, betul ada, putus sama pacarnya mungkin konflik, ya. ya. Iya iya iya. Oke, saya paham ya Pak Dodi ya. Jadi memang Ya, dan itu pengakuan dari seorang guru, juga pengakuan dari saya juga dari sama Pak orang Dodi. tua murid Ini ya. orang tua murid juga sama, apalagi anak saya ya masih SD lah, masih SD kelas 1, kelas Ya, 2 dan, saya nggak bisa ngebayangkan kalau ada orang tua yang punya 3 anak, 4 anak yang dia masih kecil-kecil SD gitu. Ini satu nah anak itu, aja repotnya minta ampun. Nah, betul. ini kan gini, yang lucu tuh gini, ada anak-anak, siswa ya, taruhlah misalnya dia anak SD ya, anak SD, anak SMP, atau anak SMA lah. Dia baru masuk tahun kemarin ya, tahun ajaran baru kan. Sampai sekarang belum pernah ada tatap muka. Nah itu Semoga. pola evaluasi seperti apa itu Pak Dudi? Kalau mereka yang kelas 2 sih mungkin masing-masing guru sudah tahu karakternya seperti apa gitu ya. Ada yang udah tahu lah. Ini kan yang kelas 1 yang sama sekali nggak tahu, guru juga mungkin belum pernah tatap muka langsung ke siswanya gitu ya. Karena setahu saya ketentuannya sampai hari ini gitu ya, sampai hari ini belum diperbolehkan tatap muka secara formal. Kalaupun ada ya mungkin itu side aja lah ya di luar apa, di luar, keputusan formal. Nah, kira-kira pola evaluasi yang berjalan selama ini seperti apa? Apakah masih tetap ada UTS, ada UAS, atau ada ulangan harian, atau gimana Pak Dodi? Kalau pola evaluasi tetap ada UTS, ada ulangan harian, ada ulangan akhir ya, ada PAS, penilaian akhir semester. Nah, eee, kalau di apa namanya, di daerah-daerah, guru, dengan kreatif ada yang mengadakan pertemuan di rumah gitu ya, dengan beberapa siswa, itu. Jadi kalau Itu di boleh itu ya?
Ya, kalau di sekolah, karena menuntut untuk seluruh siswa, jadi disiasati oleh guru di daerah itu mengadakan pertemuan di sebuah ruangan di rumah siapa gitu dengan hanya beberapa Oh, anak. visit 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 apa, home visit Jadi lah ya, ada home home visit. visit, ada, pertemuan, secara, kelompok lah. Iya iya. Ini gini Pak Dudi, saya lucunya gini ya, pernah satu saat saya ketemu sama anak STM nih. Iya. Anak STM kan mereka harus praktek ya, harus praktek, sementara dia cuma dikasih tutorial video, tutorial di YouTube gitu ya. Saya tanya, "Kira-kira kamu ngerti nggak?" "Boro-boro ngerti Pak, jangankan saya yang nonton video, kalau praktek langsung aja belum tentu ngerti," gitu. Ini kan masalah sebetulnya. Nah, Iya betul, sementara pendidikan ini kan tidak bisa kita lepas dari, skill ya. Ketika mereka lulus betul, sekolah, kemudian mereka harus pendidikan kerja, vokasi, skill-nya harus betul. harus apa, harus sesuai dengan kebutuhan kerja. Saya pengen tahu sejauh ini sebetulnya ada nggak sih perhatian dari apa, dari, pihak eksternal ya, seperti dari industri atau dari apa, dari lembaga-lembaga lain terkait dengan, kualitas ya, kualitas pendidikan dengan pola pengajaran seperti ini. Ada nggak sebenarnya Pak Dudi? Apalagi ini kan Pak Dudi di guru konseling ya, yang berhubungan langsung dengan, Betul, psikologi anak lah gitu. betul. Kalau selama ini saya juga aktif di Pusat Belajar Guru Kabupaten Karawang, di mana, Hmm. di situ ada guru-guru SMK ya. Saya sharing dengan Mmm, guru-guru SMK, eee, memang, ada perhatian ya, beberapa perhatian dari perusahaan seperti di SMK 1, kemudian di Texmaco dan, di yang lainnya ya, di SMK, IT, Muhammadiyah dan sebagainya. Seperti itu Pak Iqmal. ada ya, berarti memang ada apa, ada perhatian dari mereka. Ada Karena kan mau nggak mau gini perhatian, ya, betul kualitas lulusan pandemi juga harus dipertanggungjawabkan. Ya jadi betul, pandemi ini jangankan yang apa, yang rajin, yang suka tidur di kelas aja bisa jadi lulus ya. jadi lulus. Apalagi sekarang tidak ada apa, tidak ada UN ya? Ada UN? Betul, Nggak ada UN kan? Artinya alat ukur secara nasional sekarang sudah tidak ada, sifatnya lokal saja setahu saya ya. Bener gitu ya, Bro dia? Jadi emang tadi kesimpulannya, sederhananya sejauh ini pendidikan dengan pola daring ini kurang efektif ya, bukan tidak efektif tapi kurang kurang efektif, dan itu saya rasa bukan hanya Pak Dudi yang mengakui, hampir semua guru juga sama. Nah, ini Pak Dudi saya ingin nanya kaitan dengan, apa namanya, kesehatan mental nih buat anak-anak. Karena yang saya tahu ada dampak negatif juga ketika mereka banyak di rumah, kemudian banyak menggunakan media online gitu ya, walaupun itu untuk, apa, untuk belajar, dan saya yakin mereka menggunakan gadget tidak hanya untuk belajar gitu. betul. Ada kecenderungan-kecenderungan negatif yang mungkin juga dialami oleh siswa-siswa yang sekarang sedang mengalami, pembelajaran tengah pandemi. Kira-kira seperti apa, dampak, plus minusnya nih, plus minusnya pendidikan di tengah pandemi menggunakan media daring ini? Bagi anak Eee, ya, secara psikologis ya? iya, iya. Plus minusnya, saya berbicara minusnya dulu ya, Siap siap. bahwa, eee, ada anak yang setiap hari mengurung di kamar, di rumah, karena isolasi mungkin ya, Mhm, karena, PPKM, lockdown, ini menimbulkan, dampak psikologis tersendiri ya, jenuh, mhm, stres, depresi, apalagi kalau misalkan, orang tuanya ada tekanan mental gitu ya, mhm eee, mhm. ada siswa yang, suka dimarahin sama orang tua, "Eh, kamu teh main HP wae," cenah, gitu ya. Dan itu terjadi hampir di semua rumah kayaknya. Itu, apa namanya, nah itu dampak psikologis tersendiri ya. Ketika ketika terjadi dampak psikologis, jika tidak, di sekolah kan tidak bisa ditangani oleh guru BK, tidak bisa Heeh, dibantu secara langsung gitu ya. iya iya iya. Kemudian juga, menutup diri dan banyak kasus di beberapa daerah siswa yang, mencoba, bunuh diri begitu ya. Bunuh diri, ada itu kejadian sampai begitu? Ada ya, kita coba nanti buka di informasinya di internet, Iya iya. kemudian, dampak positifnya
siswa jadi lebih eksploratif ya, Iya, melek iya. IT, adaptasi, kemudian juga pembelajaran dalam beberapa model tertentu lebih asik, Fleksibel lah ya, lebih fleksibel. kreatif, ya, Dan fleksibel. secara referensi mereka bisa lebih banyak sebetulnya gitu ya, dibandingkan Betul, di ruang kelas. Hanya kembali betul. ke faktor, siswanya masing-masing ini. Nah, Ya, sepengalaman Pak Dudi di SMA 4, eee, tempat ngajar, ada nggak pengalaman anak yang sampai depresi, down gitu ya, karena mereka nggak pernah ke sekolah gitu ya, atau belajar di rumah terus gitu? Untuk tingkat SMA ya, tingkat SMA. ya. Sepengalaman saya ada, Pak Iqmal. Jadi Ada ya? ada ya, ada siswa yang ternyata dia tidak mampu, tidak punya kuota, tidak Oh, punya iya. HP, kemudian juga harus Sebentar, kuota kan membantu. bukannya dikasih ada fasilitas kuota dari Nah, pemerintah? HP pun juga tidak punya. HP nggak Jadi punya? ya, Oh, itu masalah HP sih emang ya, ya HP tidak punya, kemudian ada pun HP orang tua harus dipakai. bergantian dengan saudaranya gitu. Heeh, heeh. Ya harus berdagang kue, di Iya, mana iya, iya. bantu orang tuanya. Kemudian, ya semuanya tidak bisa dia ikuti. Kemudian di grup WA juga dia tidak ikut, guru-guru kan Mhm. ngasih tugas di grup WA, di Iya, grup iya. internet lah, psikologi dan sebagainya. Nah ini, siswa tersebut tidak bisa mengikuti, akhirnya ya, mengalami apa namanya, Depresi. stres gitu, depresi, kemudian juga akhirnya putus sekolah ya, Putus sekolah, sampai putus sekolah? ya gitu. Eee, karena tidak ada informasi yang, jelas, bantuan diberikan, beasiswa diberikan, pulsa Iya. diberikan, tapi ternyata beasiswanya digunakan oleh orang tua. Bentar, Kemudian, beasiswanya siswa dalam juga bentuk apa? beasiswa dalam Beasiswanya? bentuk uang, materi Dalam ya. bentuk uang. Ya, dalam bentuk uang. Pulsa juga difasilitasi, Kalau pulsa memang diberikan. ada dari Kementerian Pendidikan ya? Dari Kementerian Pendidikan ada, ya. Iya. Eee, karena, siswa juga tidak bisa mengikuti komunitas belajarnya. Teman-temannya dia, minder, dia tertinggal, terisolir. Iya, iya, Jadi iya. dia lebih memilih mengundurkan diri, gitu. Oke. Jadi gini, maksud saya gini, itu kan Ya, salah satu sampling ya, sampling ya, yang terjadi di, sekolah Peduli dan itu saya yakin bukan hanya seorang itu, bukan hanya seorang, bukan hanya betul, seorang gitu. betul. Gini, kondisi ekonomi yang sekarang sedang sedang nggak menentu ya, nggak jelas lah saya sebut nggak jelas lah. Orang tua jangankan beliin HP anaknya kan, untuk makan Betul, sehari-hari aja mereka kesulitan. Nah, dengan kesulitan. kasus yang tadi, contoh yang tadi Pak Dudi sampaikan, tindakannya seperti apa tuh dari sekolah tuh, dari pemerintah? Tindakan sekolah ya, sekolah sebagai, kepanjangan tangan dari pemerintah, itu tadi memberikan bantuan, beasiswa, kemudian kunjungan rumah, Hmm, mediasi, apa, konferensi kasus, iya, eee, itu diberikan kemudian konseling ya, mhm, dikembalikan lagi setelah setelah jalur-jalur tersebut ditempuh, dikembalikan lagi kepada orang tua, kepada siswa, mau melanjutkan atau tidak. Nah, ternyata, hmm, siswa lebih memilih tidak tidak melanjutkan. melanjutkan. Ini hanya satu kasus saja ya. Iya, Eee, iya, ya bayangin aja, dalam setahun gitu ya, nggak pernah ketemu, nggak pernah ikut tatap muka, nggak pernah, iya. ikut semuanya gitu, pelajaran nggak Dan pernah ikut mereka gitu. juga mungkin lupa sudah siswa SMA Pak Dudi. Ya itu. Nggak, maksud saya gini, ini menariknya gini ya, menariknya. Kalau mereka tidak punya kuota, oke lah kita fasilitasi dari pemerintah ada kuota. Mereka kesulitan ada biaya pendidikan, ada beasiswa gitu ya. Ini yang tadi yang saya menarik tuh, mereka tidak punya HP. Contoh misalnya orang tuanya pun tidak punya HP. Betul. Laptop juga mereka nggak punya gitu ya. Ya, apalagi Nah, maksud ya, saya, bentuk alternatifnya dari sekolah seperti apa untuk kondisi seperti itu? Kan ini saya yakin bukan seorang 2 orang ya. Kalau di betul, SMA 4 mungkin, agak kota lah, cuman kan siswanya baik juga di daerah perkampungan gitu, yang secara ekonomi mereka lemah.
Itu gimana Pak Dudi? Sebetulnya sekolah menyediakan ya, eee, Menyediakan HP? menyediakan, laptop, menyediakan, Ah, komputer, menyediakan gadget ya, nah, jika memang, mereka menginginkan untuk meminjam gitu ya, oh sifatnya menyediakan pinjam. pinjam gitu ya. Mhm, Namun, tergantung dari siswanya itu sendiri kan gitu ya, karena mmm, itu tadi dampak psikologis dia minder, dia nggak punya ongkos barangkali gitu ya, iya. Dan mungkin dia eee, juga itu tadi minder Pak Dudi, malu kalau dia minder, pinjam gadget, oh betul ini dia nggak punya betul HP gitu ya, betul betul. nggak punya HP. Paling banyak sih, kasusnya sekarang siswa ketinggalan informasi, Paling nah banyak itu ya? ya, jadi dia tidak masuk grup WA, tidak masuk grup apa-apa, ketinggalan sama teman-temannya, teman-temannya nggak ngajak, begitu. Mhm. Oke, kalau tadi saya coba kupas dari sisi siswa gitu ya, secara psikologis ada sedikit reduksi lah, reduksi stabil mereka ya, biasa mereka sekolah ini kan SMA masa-masa seru ya Pak Dudi ya. Pak Dudi itu nemu Masa-masa pacar seru juga ya. pas SMA kan. Seperti yang Kang Iqbal alami lah dulu. Aduh ampun. Nah, mereka sekarang tidak ngalami itu gitu, tidak ngalami itu, Ah, setahun loh mereka tidak ngalami itu. Maka banyak banyak yang apa, agak sedikit, terganggu lah kualitas, pembelajaran mereka. Nah sekarang dari sisi guru nih Pak Dudi, dari sisi ya, guru, kira-kira ada apa, ada curhat seperti apa nih guru dengan hampir setahun, apa, pendidikan model begini? Karena iya, kan kayaknya guru juga tetap harus harus apa, harus melakukan pengajaran ya, tetap ya? betul betul. Guru juga merasa jenuh, merasa kangen, bahkan, kalau guru-guru senior ada perasaan gini, jadi ini kayak pensiun sebelum waktunya gitu ya. Ya gitu ya, jadi jadi kalau kalau yang biasa ketemu murid, ketemu siswa, Iya bercanda iya. gitu ya, Iya iya iya. karena biasa seperti itu jadi jenuh di rumah, Iya. gitu Apalagi ya. Jadi lihat lihat yang di rumah terus ya, nggak ada refreshing keluar gitu. Karena kan itu. Pak Dodi suka mancing ya. Itu saya yakin karena Ah, pelampiasan nggak bisa ketemu siswa, ketemu ikan ya. ya betul. Ya memang menarik ya, menarik kaitan apa, ngobrolin, model pembelajaran di tengah pandemi ini karena kita sama-sama ngalamin, saya pun sama ngalamin punya anak yang masih SD dan ya gimana ya, tugas hampir tiap hari sementara apa namanya, kualitas cara belajar anak juga pasti menurun dengan model seperti ini. Ini, saya ingin menegaskan begini Pak Rudi, sebetulnya gitu ya, sebetulnya ini ada kemungkinan tatap muka nggak sih di tahun sekarang? Kemungkinan tatap muka itu sendiri kan dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia, Hmm, eee, belum mengizinkan. Kemudian, baru-baru saya baca di, informasi, internet ya, bahwa Sri Mulyani akan memperpanjang PPKM PPKM, ya sampai 6 minggu gitu iya. ya. Nah, jikapun nanti tetap muka, pemerintah harus menyiapkan grand design yang bagus gitu. Ya, saya pikir itu grand design-nya yang harus efektif karena Betul. kurikulum seperti yang tadi Pak Dudi sampaikan nempel penuh dengan kurikulum tatap muka itu sangat jauh dari harapan ya, tentang evaluasinya, tentang daya serap anak gitu ya, eee, tentu sangat tidak efektif Pak, sangat tidak efektif. Jadi belum ada kepastian ya, belum Belum ada ada kepastian. kepastian. Oke Pak Dudi, sebetulnya masih pengen banyak yang di-share ya. Ini hal yang menarik buat saya ngebahas pendidikan, cuma ini karena waktu juga kita ngejar yang optimal biar pesan-pesannya efektif masuk dan diterima oleh masyarakat Karawang khususnya. Yang terakhir mungkin harapan-harapan dari Pak Dudi seperti apa terkait dengan, model pembelajaran yang sekarang diikuti oleh siswa-siswa kita? Ya, harapan dari saya, ya saya sebagai guru BK dan sebagai guru, yang pertama mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berakhir ya, sehingga dapat, tetap muka. Kemudian, harapan yang kedua, pemerintah dapat menyediakan grand design agar siswa masuk sekolah, tetapi memiliki resiko
penyebaran yang sangat kecil, gitu ya. Iya. Kemudian yang ketiga adalah adanya konsep guru teman sebaya, kelompok belajar sebaya, paling tidak resiko penyebaran COVID-19 itu kecil, gitu ya. Harapannya ingin segera tatap muka, tetapi desainnya yang bagus gitu, karena kalau Tuh, tidak tatap muka tidak efektif. sudah kangen sekolah ya Pak Dodi ya? Udah kangen. Kangen sekolah tuh kangen yang lain nih. Oke, terima Bener kasih ya. Pak Dodi Kurniadi. Selalu sehat ya Pak Dodi ya. Salam Ya, untuk teman-teman guru di ya, sana. Dan ya. mudah-mudahan dengan informasi yang tadi disampaikan bisa menambah hasanah baru untuk masyarakat Karawang khususnya terkait dengan Amin. model Amin. pendidikan dan pembelajaran di situasi pandemi COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.